Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Tapak Sembrani Pam. Pagi ini tanggal 30 Juni 2022 kita akan sedikit membagikan pembuatan pakan lagi ya, pasti pakan lagi di Tapak Sembrani Pam. Tadi malam kita dapat kiriman nih limbah dari pabrik, yaitu limbah namanya edamame nih teman-teman. Nah, limbah edamame ini masih ada biji-bijinya. Nah, itu lihat buat sobat ternak sekalian, masih pletik bijinya. Ini adalah edamame atau kedelai ya. Kedelai ini kedelai muda yang dimasak ini sebagai bahan sortiran yang tidak dikirim. Ini akan jadi diambil bijinya atau ke edamame yang bagus itu diekspor ke negara Jepang sana. Banyak juga ada yang ke Amerika, bahan Eropa sana juga. Nah, di tempat kami di Tapak Sembrani Pam itu ini akan diolah menjadi pakan ternak, khususnya ternak rumenansia, karena kadar seratnya cukup tinggi. Jadi cocok untuk ternak rumenansia. Jadi bisa sebagai pengganti rumput. Jadi kalau sudah dikasih pakan ini, orang ngarit ora popo gitu. Apalagi kita sendiri di Tapak Sembrani Pam nanam rumput. Kebetulan kemarin kita sudah pagi itu kemarin setelah kita buat pakan, kita ngarit lagi di kebun ini. Nah, ini rumput yang sudah kita pangkas kemarin. Ini ada bermacam-macam jenis dari kebun kita, seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa rumput tersebut itu ada beberapa jenis, yaitu kita tanam pakcong, gama umami, odot, indigo vera, kaliandra, kleresede, daun singkong, pohon singkong yang pasti itu kita tanam di satu kebun yang sama. Karena tujuan saya itu adalah saat kita nanti mangkas rumput itu selalu mendapatkan bahan semua itu dalam satu kali aritan, dalam satu angkutan. Nah, para sobat ternak sekalian. Jadi, nah ini contoh kita pagi ini kita akan memberikan pakan untuk ternak kita. Jadi bagi teman-teman sobat ternak sekalian yang mau melihat nih proses. Nah, walaupun kita kemarin sudah buat, jadi untuk pakan karena kita punya rumput segar, ini bisa kita campur lagi dengan yang sudah kita buat kemarin dengan yang masih baru. Karena kita tujuannya hanya untuk breeding. Karena breeding itu semakin seratnya banyak itu semakin bagus. Nah, ini jadi sudah kita ukurlah, nanti konsentratnya akan kita tetap kasih sedikit. Jadi kalau para sobat ternak sekalian, Pak, kalau rumput komplit pitnya nanti dikasih hijauan lagi boleh enggak? Kalau di tempat kami, kalau punya ya kita campur, kalau enggak punya, kebetulan kita udah enggak ngarit ya enggak kita campur. Jadi kalau sahabat-sahabat ternak sekalian yang berlangganan di pakan kami, bisa dicampur dengan rumput-rumput yang para sahabat sekalian itu punya. Apalagi punya daun singkong ya, wah sangat bagus sekali itu untuk campuran berikutnya. Daun singkong sangat disukai ternak, jadi bisa buat campuran. Nah, ini sudah kita hampar kemarin setelah kita rajang, sudah sedemikian lembut sebenarnya. Ini akan kita berikan untuk pakan pagi ini. Kita campur lagi.
Tak lupa tadi premix sudah kita campurkan. Nah, ini bisa juga namanya sistemnya untuk melatih teman-teman, buat para sobat ternak yang belum biasa pakan yang disimpan ya. Terserah itu namanya mau fermentasi atau silase. Yang pasti kita untuk membuat menyimpan pakan itu selalu di dalam tong seperti ini. Untuk jangka panjang itu cukup bagus, tidak rusak. Nah, kalau yang menggunakan plastik ini paling bisa bertahan ya sekitar 2-3 bulan aja ini. Nah, seperti ini. Kalau yang pakai tong ini bisa sampai 2-3 tahun. Bayangkan. Maka tongnya pun sangat mahal, tapi kalau dihitung-hitung lebih murah. Nah, ini bahan kering yang akan kita gunakan hari ini seperti kemarin. Nah, ini adalah pongkol. Kita beli teman-teman yang murah aja. Mau beli kangkung mahal yo. Kita cari yang murah aja tujuannya. Apalagi pongkol ini cukup bagus untuk sebagai penyerap air di bahan pakan basah. Nanti kita campur sekitar 50% lah. Itu sekitar itu. Nanti kalau 50% masih kurang bisa ditambah lagi. Jadi kalau tanya komposisinya berapa, nah, saya tinggal lihat bahan yang kita gunakan. Enggak tahu saya. Biasanya ngakarnya nanti kalau udah kita proses pencampuran, itu kita baru tahu, oh kurang tambahin gitu. Udah dirasa cukup, dikira-kira di 20. Tinggal targetnya mau di 25 atau di bawah 20 gitu. Monggo. Tapi kalau teman-teman mau ngirit bahan yang kita beli keringnya, rumputnya bisa kita jemur dulu. Nah, ini kita jemur dulu sampai kering, bisa kita simpan. Maka penggunaan bahan kering yang kita beli agak murah gitu. Sedikit ya, bahkan bisa jadi kita nggak beli, tapi waktunya butuh proses lama tuh. Nah, ini Damami ini nanti kita akan campur. Kita akan seperti kemarin tetap kita buat komplit pit. Untuk itu kita tambah. Nah, ini konsentrat. Ini konsentrat yang kemarin. Kita taruh di sini aja supaya lebih enak. Ini bahan yang kita buat konsentratnya adalah pleci, terus berikut menir kedelainya. Jadi sumber proteinnya kita dari kedelai semua ini nanti. Sama CGF itu sebagai sumber protein. Terus bungkil sawit itu nanti sebagai sumber lemak dan karbo. Terus tambah bungkil kopra sebagai sumber lemak juga. Nah, tapi proteinnya cukup lumayan tinggi. Di sini kita katul sebagai sumber karbohidratnya juga dan fosfornya. Nah, ini nanti semua kita akan campur menjadi satu, kita giling lagi dengan mesin giling yang ya cukup sederhana aja. Ini hasil otak-atik matuk ini namanya mesinnya ini. Ini teman-teman kalian ya, para sahabat ternak sekalian, ini mesinnya otak-atik matuk ini. Berapa kali kita lakukan perbaikan atau perombakan mesin. Ini yang kita gunakan. Nah, bahan-bahan yang sudah kita campur nanti tetap harus kita kemas dengan baik. Kalau mau, sudah dicampur, tapi saya mau dikeringkan, yo monggo dijemur aja. Tapi dengan dijemur terpapar matahari langsung, itu banyak sumber nutrisi yang hilang. Itu menurut analisa para ahli. Bahkan nek saya bilang yo vitaminnya udah hilang ke terpapar sengenge, walaupun nilai nutrisinya ini oke. Demikian yang bisa kami sampaikan pagi ini, semoga bermanfaat untuk para sahabat ternak sekalian. Jadi kalau mau membuat pakan itu
nggak harus sama ya dengan apa yang saya buat. Oh, saya nggak punya edamame, pakai apa? Loh, ya bisa. Para sahabat ternak sekalian, bahan yang ada di tempat jenengan aja yang dimanfaatkan dengan baik. Maka untuk menjaga kestabilan itu yang paling bagus itu adalah menanam. Nah, dengan menanam tanaman pakan seperti tadi indigo vera, kaliandra, klereside, pacong, gama umami, terus singkong, itu maka akan menjadi sumber pakan yang sangat potensial, bisa menjaga kestabilan. Kalau kita mengandalkan limbah seperti saya, karena saya produksi untuk dijual juga, jadi itu kita akan tergantungan dengan pabrik. Jadi kan saat limbah kemarin kita sudah nggak ada limbahnya nih, akhirnya saya akan mencari alternatif lain seperti yang banyak yang ada gitu. Dan hasilnya tidak akan semaksimal itu. Makanya begitu kita menanam, nah akhirnya saya karena keterbatasan pasokan limbah tadi, saya mencoba menanam dengan bermacam-macam varian bahan pakan yang ada di kebun. Alhamdulillah sekarang sudah mulai tumbuh, mulai bagus, sudah kita panen. Kalau kita tanamnya satu jenis, maka kita akan mendapatkan hasil yang kurang maksimal nanti untuk ternaknya. Itu teman-teman ya. Jadi monggo, apa yang saya sampaikan ini hanya sebagai garis besar untuk para sahabat sekalian, bukan sebagai wah harus niru seperti itu, enggak. Jadi manfaatkanlah bahan-bahan yang ada di sekitar Anda sekalian agar mendapatkan pakan yang murah meriah, terus yo efektif, efisien, wis pokoknya sing penak-penak lah ngono wae wis ya. Jadi ora kudu nganggo iki ora. Jadi apa yang ada, nek wis ngerti kandungan-kandungan nutrisi setiap bahan baku yang kita punya, insya Allah proses pembuatannya atau pengoplosan, opo penyampurannya, opo pengocak-acakane, itu akan lebih mudah gitu. Jadi, saya tinggal ini saya punya sumber protein sebagai sumber serat dengan kandungan nutrisi sekian. Terus ini saya punya ini kandungan nutrisinya sekian. Nah ini kok sumber serat karo sumber protein tok ya. Saya butuh sumber karbohidrat. Nah, sumber karbohidratnya bisa dicari lagi. Apa yang ada di sekitarmu? Ya, saya jelas itu nanti nggak semua beli. Walaupun ngarit itu sebenarnya ada ongkosnya, gak ono barang gratis. Gratis iku lek dikei. Wis ra ngapak-ngapakno karek makakno iku gratis. Ning nek jek ngarit iku ya tetep berbayar. Tenagamu ya diajeni ya, Bro. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Bisa nanti suatu saat akan kita buat channel-channel berikutnya. Mau di-subscribe ya monggo, ora ya ora apa-apa. Wong niate ya berbagi. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sembrani pam. Semoga bermanfaat.